Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan membahas mengenai elemen rangkaian listrik. Dalam elemen rangkaian listrik terbagi menjadi dua komponen. Ada yang dikatakan komponen aktif dan komponen pasif. Komponen aktif adalah komponen-komponen di dalam rangkaian elektronik yang mempunyai penguatan atau mengarahkan aliran listrik. Di antaranya adalah transistor, dioda, dan integrated circuit atau biasa kita singkat dengan IC. Komponen pasif adalah komponen-komponen elektronika yang tidak memerlukan tegangan ataupun arus listrik agar dapat bekerja. Beberapa komponen elektronika yang tergolong dalam komponen pasif yaitu resistor, kapasitor, dan induktor. Selanjutnya, kita akan masuk dalam pembahasan yang pertama, yaitu elemen aktif. Pada elemen aktif terbagi menjadi beberapa bagian, seperti yang sudah kita jelaskan sebelumnya, yaitu transistor, dioda, dan IC. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu transistor. Transistor adalah alat semikonduktor yang dipakai sebagai penguat, sebagai sirkuit, pemutus dan penyambung, stabilisasi tegangan, modulasi sinyal, atau sebagai fungsi lainnya. Pada umumnya, transistor memiliki 3 terminal, yaitu basis, emitor, dan kolektor. Tegangan yang di satu terminalnya, misalkan emitor, dapat dipakai untuk mengatur arus dan tegangan yang lebih besar daripada arus input basis, yaitu pada keluaran tegangan dan arus output kolektor. Fungsi dari transistor yaitu sebagai penguat amplifier. Fungsi lain dari transistor antara lain sebagai penguat amplifier, sebagai pemutus dan penyambung, sebagai pengatur stabilitas tegangan, sebagai peratas arus, dapat menahan sebagian arus yang mengalir, menguatkan arus dalam rangkaian, dan yang terakhir sebagai pembangkit frekuensi rendah atau tinggi. Kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu dioda. Dioda adalah komponen aktif semikonduktor yang terdiri dari persambungan P sambung N. Sifat dioda yaitu dapat menghantarkan arus pada tegangan maju dan menghambat arus pada tegangan balik. Dioda berasal dari pendekatan kata dua elektroda, yaitu anoda dan katoda. Dioda semikonduktor hanya melewatkan arus searah saja, forward, sehingga banyak digunakan sebagai komponen penyerah arus. Secara sederhana, sebuah dioda bisa kita asumsikan sebuah katup, di mana katup tersebut akan terbuka manakala air yang mengalir dari belakang katup menuju ke depan, sedangkan katup akan menutup oleh dorongan alir air dari depan katup. Fungsi dioda terdiri beberapa bagian. Yang pertama, dioda biasa atau biasa kita sebut dengan dioda penyerah yang umumnya terbuat dari silikon dan berfungsi sebagai penyerah arus bolak-balik. Yang kedua, dioda Zener yang berfungsi sebagai pengaman rangkaian setelah tegangan yang ditentukan oleh dioda Zener yang bersangkutan. Tegangan tersebut sering disebut dengan tegangan Zener. Yang ketiga yaitu LED atau Light Emitting Diode, yaitu dioda yang dapat memancarkan cahaya monokromatik. Selanjutnya yaitu dioda foto, yaitu dioda yang peka dengan cahaya sehingga sering digunakan sebagai sensor. Selanjutnya, dioda Schottky adalah dioda yang berfungsi sebagai pengendali. Dan yang terakhir yaitu dioda laser, yaitu dioda yang memancarkan cahaya laser. Dioda laser sering disingkat dengan LED. Kita akan membahas bagian terakhir dari elemen aktif, yaitu integrated circuit atau biasa kita singkat dengan IC. IC adalah komponen elektronika aktif yang terdiri dari gabungan ratusan bahkan jutaan transistor, resistor, dan komponen lainnya yang diintegrasi menjadi sebuah rangkaian elektronika dalam sebuah kemasan kecil.
Bentuk IC juga bermacam-macam, mulai dari yang berkaki 3 hingga ratusan kaki. Fungsi IC juga beraneka ragam, mulai dari penguat, switching, pengontrol, hingga media penyimpan. Pada umumnya, IC adalah komponen elektronika yang dipergunakan sebagai otak dalam sebuah peralatan elektronika. IC merupakan komponen semikonduktor yang sangat sensitif terhadap ESD atau electrostatic discharge. Itulah tadi penjelasan mengenai elemen aktif. Selanjutnya kita akan membahas mengenai elemen pasif. Pada elemen pasif ada beberapa komponen elektronika yang tergolong komponen pasif, yaitu resistor, kapasitor, dan induktor. Yang pertama yaitu resistor. Resistor atau biasa kita sebut dengan hambatan adalah komponen elektronika pasif yang berfungsi untuk menghambat dan mengatur arus listrik dalam satu rangkaian elektronika. Satuan nilai resistor atau hambatan adalah ohm. Nilai resistor biasanya diwakili dengan kode angka ataupun gelang warna yang terdapat di badan resistor. Hambatan resistor sering disebut juga dengan resistansi atau resisten. Ada beberapa jenis resistor. Yang pertama, resistor yang nilainya tetap. Yang kedua, resistor yang nilainya dapat diatur. Resistor jenis ini sering disebut juga dengan variabel resistor ataupun potensiometer. Yang ketiga, resistor yang nilainya dapat berubah sesuai dengan intensitas cahaya. Resistor jenis ini disebut dengan LDR atau Light Dependent Resistor. Dan yang terakhir, resistor yang nilainya dapat berubah sesuai dengan perubahan suhu. Resistor jenis ini disebut dengan PTC, Positive Temperature Coefficient, dan NTC, Negative Temperature Coefficient. Pembahasan selanjutnya yaitu kapasitor. Kapasitor atau disebut juga dengan kondensator adalah komponen elektronika pasif yang dapat menyimpan energi atau muatan listrik dalam sementara waktu. Fungsi-fungsi kapasitor diantaranya adalah dapat memilih gelombang radio pada rangkaian tuner, sebagai perata arus pada rectifier, dan juga sebagai filter di dalam rangkaian power supply. Satuan nilai untuk kapasitor adalah farad. Kapasitor juga terbagi menjadi beberapa jenis, diantaranya yang pertama yaitu kapasitor yang nilainya tetap dan tidak berpolaritas jika didasarkan pada bahan pembuatannya. Yang kedua, kapasitor yang nilainya tetap terjadi dari kapasitor kertas, kapasitor mika, kapasitor polister, dan kapasitor keramik. Yang ketiga yaitu kapasitor yang nilainya tetap tetapi memiliki polaritas positif dan negatif. Kapasitor tersebut adalah kapasitor yang nilainya tetap. Yang keempat, kapasitor elektronik atau electrolyte kondensator. Yang terakhir yaitu kapasitor yang nilainya dapat diatur. Kapasitor jenis ini sering disebut dengan variabel kapasitor. Bahasan yang terakhir yaitu mengenai saklar. Secara sederhana, saklar terdiri dari dua bilah logam yang menempel pada suatu rangkaian dan bisa terhubung atau terpisah sesuai dengan keadaannya, baik dia sambung ataupun putus. Material kontak sambungan umumnya dipilih agar tahan terhadap korosi. Kalau logam yang dipakai terbuat dari bahan oksida biasa, maka saklar akan sering tidak bekerja. Untuk mengurangi efek korosi ini, paling tidak logam kontaknya harus disepuh dengan logam anti korosi dan anti karat. Macam-macam saklar. Yang pertama, saklar push button. Yang kedua, saklar toggle. Yang ketiga, selektor switch atau biasa kita singkat dengan SS. Selanjutnya, saklar mekanik. Selanjutnya, limit switch atau LS. Selanjutnya, temperature switch. Selanjutnya, flow switch atau FL. Selanjutnya, flood switch atau FS. Dan yang terakhir yaitu saklar tekanan atau pressure switch.
Thank you. Terima kasih telah menonton video kali ini. Jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hope you like it.